di bawah mentoringnya Fatsaf kan. Jadi ya nanti Fatsaf kita lihat aja ya review dari Fatsaf tentang buku saya yang ketiga. Oke, tanpa berlama-lama, mohon maaf udah lewat 15 menit. Kita akan mulai baca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami hidup sampai sekarang, sampai hari ini, saat ini, semua karena anugerahnya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami bukan hanya hidup sebagai manusia jasmani, tapi kami juga adalah manusia rohani, yang dimana kami perlu firman-Mu, kami perlu kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup, kami dapat berjalan dalam kebenaran, kami dapat mengasihi Tuhan. Dan aku percaya bahwa Roh Kudus akan pakai setiap firman ini untuk kami dapat lakukan, untuk dapat kami jadikan gaya hidup, untuk kami dapat tunjukkan kepada orang sekitar kami bahwa Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap Bapak Ibu semua yang bergabung, khususnya untuk orang-orang yang juga lagi kehilangan harapan, orang-orang yang lagi putus asa, boleh masuk ke dalam komal ini, supaya mereka boleh duduk diam dengan firman Tuhan. Karena aku percaya bahwa kebenaran ini akan memerdekakan, kebenaran ini akan memulihkan, dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk merestorasi setiap jiwa yang sedang sakit dan terluka. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Amin, amin, Amin. amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi tadi sebelum saya mulai, Bapak Ibu, memang saya berdoa gitu ya. Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang lagi sakit, ya kan, yang lagi putus pengharapan naik gitu kan. Oh ternyata tanpa dijambak udah naik ya. Jadi begitu kan. Jadi gitu teman-teman ya, saya itu naik itu dikarenakan saya ingin diruqyah ya. Itu aja teman-teman. Ya, karena saya tadi keliling komal, ini saya merasakan ada roh kudus yang menarik saya gitu. Ketika saya mengklik, set, ketemu room ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin kesaksian atau teman-teman yang mau supaya hidupnya semakin diperbaharui dengan firman-firman Tuhan ya, bukan dengan buku-buku dongeng atau buku-buku karangan dengan ayat-ayat yang berisi sebuah mantra ya, yang setara dengan mantra begitu-begitu, silakan follow Kakak Stella ini. Nanti yang mungkin belum dapat tempat untuk berkesaksian, disinilah tempatnya. Betul Kak Stella? Ya, betul. Iya, silakan di follow Kak Stella ini ya. Baik. Silakan. Jadi kalau di komalnya ini ya, Fatslav atau mungkin teman-teman apologet lainnya, itu kan biasanya memang cepat ya, pembahasannya cepat gitu kan, lalu tanya jawab gitu kan, lalu ya dimulailah fase-fase eksorsis di sana gitu kan. Nah kalau di komal saya biasanya teman-teman tahu ini komalnya adem gitu ya, karena emang kita fokusnya ke firman aja. Jadi juga bukan cuma Fatslav, tapi ada yang lain juga kadang-kadang mampir karena tahu di sini tujuannya kita saling membangun gitu ya. Jadi saya bersyukur nih ada Fatslav. Terima kasih untuk kehadirannya ya, Fatslav, promosinya juga. Langsung semuanya langsung follow saya. Sebetulnya itu memang kesengajaan supaya di follow. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman, kalau kita ada kelebihan sedikit ya, saya kan nggak bisa ngasih apa-apa nih, cuman bisa menjaring supaya ya follower saya itu makin melihat ternyata ada koma lain juga untuk bagian adem ayem, ada bagian war, ada bagian eksorsi seperti di room Bang WK, Bang Elo, Bang PC, ada room buat adem ayem, yaitu room apa ya bahasa istilahnya, room apa ya Kak Stella ya? Kayak apa ya? Mungkin room penyucian diri setelah menghujat ya, karena saya tahu nih teman-teman saya ini followers itu rata-rata kalau di komen penghujat semua nih isinya kan, makanya kita ruqyah di sini teman-teman. Ruqyah di sini kita penyucian diri di sini gitu ya. Kita dengerin aja Kak Stella gitu. Baik. Ya, thank you Fatslav. Jadi memang kalau beberapa orang yang mampir ke sini mereka mengatakan komal ini tuh adem gitu ya, bukan teman-teman penginjil. Jadi saya live tuh kadang juga ada yang penginjil, ada yang pengajar, ada yang gembala, dan ini juga ada beberapa teman-teman apologet mampir gitu ya, dan emang komal ini adem. Jadi kalau misalnya mau baku hantam, ya nggak dijawab di bawah. Audiens saya udah dewasa kok, udah tahu kalau itu nggak perlu dijawab. Jadi silakan aja Anda tunjukkan diri Anda sendiri gitu ya di bawah. Ya, teman-teman saya menilai kok, tapi mereka menilai dalam hening. Oke. Ya, kita baca Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 16.
Ya, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi saya mau sedikit ceritain latar belakang ini, barangkali ada yang belum pernah dengar kejadian ini, ya, atau udah pernah, ya, tapi ya udah hafal, udah tahu, dan akhirnya nggak dapetin sesuatu yang baru. Nah, jadi keluaran ini menceritakan perjalanan bangsa Israel dari seorang budak yang ada di Mesir sampai kepada tanah Kanaan, sebagai orang yang disebut sebagai bangsa yang disebut sebagai umat Tuhan. Ini menarik ya, karena mereka tadinya adalah budak, tapi dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, bahkan dibuat lebih dari pemenang, sampai mencapai mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Nah, bagi beberapa orang, ini cuma perjalanan doang. Gini Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan, kita bukan copy-paste peristiwanya, tapi kita temukan prinsip kebenarannya. Ya, makanya firman Tuhan ini meskipun hanya yang saya percaya sekarang, saya dalami sekarang 66 kitab, adalah firman Tuhan yang cukup bagi kita. Bahkan sampai generasi-generasi yang akan datang. Kenapa? Karena firman ini berisikan prinsip kebenaran dan pasti akan selalu relate sama kehidupan manusia. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berbicara tentang kecenderungan manusia, bicara tentang pengenalan akan Allah. Ya, manusia mungkin bisa berubah gitu ya seiring dengan perkembangan zaman, teknologi. Tapi saya mau katakan bahwa manusia itu ya tetap adalah manusia yang kecenderungannya sama, naturnya sama, yaitu apa? DOSA. Nah, jadi kemarin kita khusus ya belajar dari 10 tulah. Mungkin ada berapa yang di sekolah minggu, oh iya ingat 10 tulah gitu ya. Nah, dari 10 tulah itu kita pikir, oh iya itu kan cuma peristiwa Allah menyatakan kebesarannya kepada dewa-dewi Mesir. Oh, bukan itu aja. Tapi Allah mau menunjukkan, memperkenalkan, mengajar bangsa Israel. Karena menarik dalam kitab Keluaran ini, Allah memanggil Israel sebagai son, anak laki-laki. Anakku dan bangsaku, umatku, yang artinya kita lihat bahwa Allah itu disebut Bapa bukan di perjanjian baru-baru nongol, enggak, nih dari sini udah ada bahwa Allah akan menjadi Bapa bagi bangsa Israel karena Israel adalah anaknya dan Israel adalah umatnya dan menjadikan Allah adalah Allahnya mereka. Ya, padahal mereka itu posisinya ketika firman Tuhan ini diberitakan, disampaikan kepada Musa, mereka posisi masih budak. Ya, makanya 10 tulah itu bukan bicara mengenai Allah yang menunjukkan kebesarannya kepada bangsa Mesir doang, enggak, itu satu hal. Hal yang lain adalah Allah sedang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel. Karena Allah bilang bahwa aku telah memperkenalkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku. Ya, jadi generasi yang ada di Mesir saat itu adalah generasi yang sangat jauh berbeda dari generasinya Yusuf dan saudara-saudaranya.
Ya, jadi mereka dalam perbudakan itu tuh begitu berat bagi mereka sehingga mereka akhirnya berkeluh kesah, mereka 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 menyampaikan teriak minta tolong mereka kepada Tuhan dan Tuhan mengingat perjanjiannya. Nah, 10 tulah itu tuh adalah media pembelajaran ya bagi bangsa Israel. Sehingga mereka bisa tahu, oh ini Allah, oh ini pekerjaan Allah, oh ini kasih dan segala macam. Karena beda banget. Bangsa Mesir kena, bangsa Israel enggak. Bangsa Mesir kena penderitaan, bangsa Israel enggak. Itu beda banget. Nah, ketika akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya, setelah akhirnya Firaun itu mengalami kerugian sangat besar, kemudian kan mereka dibawa ke padang gurun ya. Terus udah nyampe di padang gurun disuruh balik ke Pihahirot di dekat tepi laut. Tuh menarik tuh. Kenapa ya Tuhan harus perintahkan kepada Musa untuk orang Israel kembali ke Pihahirot? Ternyata ada tujuannya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat bangsa Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun Syur, padang gurun Sin. Itu semua buat apa? Untuk Allah menyatakan kebesarannya, mendidik, mengajar mereka. Makanya Allah kasih ketetapan. Kenapa? Karena bangsa Israel akan menjadi umatnya Tuhan yang membedakan dengan dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa lain bukan umatnya Tuhan. Ya, jadi kita lihat ya setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka udah 4 kali berkeluh kesah sama Musa. Karena kita belajar ya bahwa ini bangsa Israel ngeluh mulu, ini bangsa Israel bersungut-sungut mulu. Bukan bersungut-sungut sama Musa, tapi sama Allah. Mereka nyalahin Musa, padahal Musa hanya meneruskan, melanjutkan apa yang Allah katakan. Jadi artinya mereka itu sebenarnya meragukan, menyalahkan Allah. Ya, beberapa orang yang wajar lah Kak bersungut-sungut gitu kan. Kan kita, ya namanya juga lagi marah gitu kan ya, pantas lah. Loh bukan. Konteksnya adalah ketika mereka berjalan itu, kan mereka udah lihat 10 tulah bukti kebesaran Tuhan. Kenapa mereka nggak percaya lagi? Apalagi, kan mereka udah saksikan bahwa Tuhan dapat mengadakan mujizat di Mara. Kok ketika berjalan lagi mereka takut lagi? Mereka lupa lagi sama perbuatan Tuhan. Kan Tuhan udah kasih itu mana dari surga. Iya kan? Mereka bisa makan burung puyuh, daging. 40 tahun mereka makan roti mana itu. Tapi ketika berjalan lagi di padang gurun Sin, mereka ngomel lagi, sungut-sungut lagi karena kehausan. Ini menarik. Cuma tentang makan dan minum, mereka tuh bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka pikir bahwa Allah yang mereka sembah itu, Allah yang mereka kenal itu ya cuma Allah yang melakukan pekerjaan besar. Kalau pekerjaan-pekerjaan kecil tuh Allah nggak care. Oh tidak. Tidak. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang memilih bangsa Israel menjadi umatnya, adalah Allah yang care juga sama kehidupan mereka, termasuk makanan minum mereka. Ini menarik ya, makanan minum mereka khawatir, padahal 10 tulah itu tuh lebih dahsyat loh. Jadi sekarang akhirnya mereka berhadapan sama orang Amalek. Saya kasih sedikit latar belakang ya, supaya mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya loh Kak Jagat. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Sepanjang kita baca kitab Keluaran dari pasal pertama sampai pasal 16, ini nggak ada bangsa Israel itu belajar tentang perang. Iya kan? Nah ini pentingnya baca firman Tuhan berurutan. Jangan lompat-lompat. Nanti pemahaman kita, teologi kita jadi cocokologi dan comotologi berantakan. Ya, ketika kita baca, kita ingat dari pasal pertama sampai 16, belum ada nih Israel diajarkan untuk berperang. Ya, tapi Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya, ini menarik. Karena ketika Musa meneruskan ini kepada Yosua, ini bukan inisiatif Musa. Kenapa? Karena Musa adalah nabi, Musa adalah penyambung lidah Allah. Dari mana buktinya? Dari keluaran ketiga kita belajar. Allah telah memilih Musa jadi penyambung lidahnya, jadi nabi bagi orang Israel.
Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan Musa, semuanya berdasarkan perintahnya Allah. Oke, jadi ketika Musa meneruskan hal ini kepada Yosua untuk siap-siap ya, besok kita berperang melawan orang Amalek. Tetapi aku berdiri di puncak bukit memegang tongkat Allah. Lalu Yosua gini, firman Tuhan gak katakan, Yosua bingung. Gimana kan kita gak pintar perang? Yosua gak berpikir gini, lah tunggu dulu, ini kita latihan dulu gak sih strateginya? Kita bikin strategi dulu biar bisa lawan orang Amalek. Enggak. Tapi firman Tuhan mencatat lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Jadi Yosua sebagai abdi Musa, ya sebagai hamba Musa yang menolong Musa dalam pelayanannya, melakukan apa yang dikatakan Musa dan berperang melawan orang Amalek. Ya, jadi benar. Kenapa Yosua bisa lakukan hal ini? Ya ini, karena kita udah baca dari Keluaran ke 6 ya, bahwa Musa melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dan jadi Yosua, nanti kita ke depannya belajar nih. Ya, Yosua sebagai pemimpin yang luar biasa. Meskipun bangsa Israel tidak lagi dipimpin di bawah kepemimpinan Musa, tapi Yosua adalah pemimpin yang luar biasa juga. Dan beda ya, kalau Musa itu lebih kepada arahnya itu lebih kepada yang membimbing, yang membina. Tapi kalau Yosua strategi adalah untuk berperang. Nah, itu beda ini ya, beda masa gitu. Nah, lalu Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini menarik, bahwa kuat, ya kalah atau menang, ya kuat atau lemahnya mereka yang lagi berperang, itu dipengaruhi sama tangannya Musa yang mengangkat tongkat itu. Lalu ada orang bilang kayak gini, kok ini, apa kita kayak gini aja kalau lagi perang gitu, kita tinggal angkat tongkat? Enggak. Kembali kepada konteks. Ya, konteks. Kita nggak bisa untuk copy paste hal ini. Karena ini khusus firman Tuhan kepada Musa saat itu, di peristiwa itu. Ya, jadi jangan ada yang nyoba, ini mau lomba, ya kan, lomba cerdas cermat, disuruhlah nanti mami saya kan yang doain di belakang angkat tongkat. Enggak dong. Nggak bisa kita kayak gitu. Ya, nggak bisa semua hal kita langsung, yaudah kita langsung terapkan. Balik lagi ke konteksnya. Ini cuma diperintahkan Allah kepada Musa dalam peristiwa itu. Bangsa Israel melawan orang Amalek. Nah, yang terjadi adalah tangannya Musa penat. Ya, tapi nggak bisa nih untuk Israel kalah gitu kan. Maka mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya, supaya Musa duduk gitu ya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi lain, sehingga tangannya Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bayangin, sampai matahari terbenam, perang itu berlangsung, ya, dan Musa juga tetap, Harun dan Hur tetap memegang tongkatnya biar nggak turun gitu ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, ini perhatikan. Jadi akhirnya Amalek kalah dengan bangsa Israel. Yosua sebagai pemimpin perang, ya ini kan baru berlangsung pertama kali ya setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, bahwa bangsa Israel sanggup mengalahkan Amalek. Kemudian Tuhan berbicara apa kepada Musa? Tulis nih peristiwa ini. Supaya apa? Supaya sebagai peringatan. Nah, ini menarik ya. Kita tahu bahwa nggak mungkin perang ya kalah dan menang ditentukan dari angkat tongkat. Lah kalau kayak gitu kita nggak usah perang ya, cuma angkat tongkat aja gitu. Nggak. Konteksnya di sini lagi bicara apa? Peperangan bangsa Israel dengan Amalek itu adalah ayat yang 16.
Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ini Tuhan yang berperang melawan Amalek, bukan orang Israel. Kelihatannya orang Israel yang berperang, tapi sebenarnya ada Tuhan yang bekerja melawan orang Amalek. Pertanyaannya gini, ini apa sih kok Tuhan malah bikin-bikin perang? Kalau ini Tuhan bikin-bikin perang, ini maksudnya apa? Ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Bukannya kita nggak boleh bikin perang. Tunggu dulu. Bahwa dikatakan Tuhan yang mengatakan, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Karena bangsa Amalek adalah bangsa yang jahat. Dan Tuhan ya yang adil dan kudus tidak bisa membiarkan kejahatan itu terus berlangsung. Dan sepanjang kitab Mazmur dan Amsal kita melihat bahwa orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh, mereka akan mendapatkan konsekuensi dari kebodohan mereka. Apa? Kebinasaan. Itu udah jelas firman Tuhan katakan bahwa orang yang berbuat benar akan mendapatkan konsekuensi, hasil, buah kebenaran. Orang yang jahat akan menghasilkan buah kejahatan, itu kebinasaan, maut. Oh, bahkan Mazmur katakan mungkin kelihatannya mereka bahagia, mereka berlimpah, apalagi mereka gemuk-gemuk gitu ya, dalam arti mereka hidupnya sangat-sangat berlimpah dan bahagia. Tapi sesungguhnya mereka berada di tempat-tempat yang licin. Dan akhir hidup mereka tuh sebentar lagi. Ya, jadi kita perhatikan setelah terjadinya 10 tulah dan Allah menuntun orang Israel melalui padang gurun untuk menuju kepada tanah Kanaan, bangsa Israel menghadap orang atau bangsa Amalek. Dan peristiwa ini Tuhan katakan untuk dituliskan dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Sebelumnya Allah juga bicara hal yang sama tentang peringatan. Di mana? Ada yang ingat? Di malam Paskah, sebelum terjadinya tulah yang ke-10, kematian semua anak sulung di Mesir. Tuhan bilang bahwa ketetapan ini, perintah ini harus kamu ingat, harus kamu wariskan. Nah, kalau ini dikatakan harus ditulis. Kenapa nih peringatan ini harus ditulis? Sebagai, bukan kenang-kenangan, tapi sebagai suatu hal, ya, apa yang Tuhan lakukan untuk diturunkan kepada generasi yang sekian, untuk mereka mengenal, oh ini loh Tuhan, ini loh pertolongan Tuhan pada bangsa kita, ini loh ajaibnya Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu, saya tuh nggak anti ya sama kesaksian. Saya bersyukur dengan ada begitu banyak kesaksian yang Bapak Ibu bagikan di kolom komentar atau misalnya di live TikTok ini. Kenapa? Karena kita lagi ceritain nih perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tuh caranya, metodenya, waktunya tuh beda-beda. Tapi kita lihat Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya Tuhan katakan untuk dituliskan. Kenapa? Supaya ada buktinya. Nggak bisa cuma pakai ingatan doang, betul? Kita nggak bisa untuk, oh iya saya ingat kebenarannya gini. Ya, kalau kebenaran cuma cuma berdasarkan ingatan doang, ingatan manusia terbatas, makanya harus dicatat. Makanya firman Tuhan ini ada Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa awal mulanya firman Tuhan ini terbentuk bagaimana, bahwa Allah yang memberikan pewahyuan kepada orang-orang yang Tuhan telah tetapkan menjadi para penulis. Ya, sehingga mereka menuliskan setiap wahyu yang Tuhan berikan ke dalam tulisan atau bahasa manusia. Kenapa? Karena yang yang akan merenungkan adalah manusia. Kecuali yang baca adalah misalnya marmut. Ya kan ya, berarti yang nulis marmut, pakai bahasa marmut. Kan enggak. Karena firman ini untuk manusia, yang baca manusia, sehingga harus ditulis oleh manusia dengan tulisan manusia. Gitu ya. Jadi saya mau katakan bahwa penulisan ya tentang apa yang Allah perbuat itu penting sebagai suatu keamanan gitu ya. Kalau berdasarkan ingatan aja, ingatan manusia tuh bisa, oh yang ini kok ingatannya ini, kok yang ini ingatannya beda. Makanya perlu diamankan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini? Ini cuma Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 ya. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini?
Saya balik dulu ya ke Keluaran 15. Apa yang kita ingat tentang Keluaran 15? Ada yang ingat? Saya pernah bacain. Ya, jadi setelah bangsa Israel melihat Firaun dan pasukan berkudanya itu tenggelam di Laut Teberau, benar-benar habis tenggelam dalam ombak di Laut Teberau itu. Dengan mata mereka, mereka melihat orang yang membuat mereka menderita, pemimpin yang memperbudak mereka itu hanyut mati dalam Laut Teberau. Mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Mereka menaikkan sebuah himne gitu ya, ucapan syukur, pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Nah, di Keluaran 15 ayat yang ke 15 dikatakan gini, ada 14 ya. Oh, ayat 13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Kenapa? Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Kenapa saya mau tekankan hal ini? Ini pentingnya kita baca firman Tuhan berurutan ya. Jadi ketika kita baca Keluaran 17, oh ini ada sangkut pautnya sama Keluaran 15. Jadi di Keluaran 15 mereka menaikkan pujian. Mereka menaikkan ucapan syukur. Tapi bukan cuma mereka menceritakan perbuatan Tuhan, ucapan syukur, pengagungan bagi Tuhan, tapi mereka menaikkan sebuah harapan. Ya, bahwa bangsa-bangsa yang akan mereka lewati nih, karena kan mereka dari Mesir ya. Melewati padang gurun, mereka lagi mau OTW nih ke tanah Kanaan. Kan mereka melewati bangsa-bangsa lain kan. Maka mereka akan dihinggapi sebuah kengerian dan ketakutan. Bukan karena orang Israelnya, tetapi karena Tuhan yang beserta dengan mereka. Makanya kalau nanti kita baca ya tentang kota Yeriko itu tuh menarik. Karena orang Yeriko tuh udah takut ketika mereka mendengar bahwa Israel akan melewati daerah mereka. Bukan karena mereka takut sama Israelnya, tapi mereka takut karena Allah yang bersama dengan orang Israel. Kenapa saya mau tekankan hal ini? Bahwa apa yang Allah katakan dalam 10 tulah itu, bahwa Allah akan memperkenalkan kebesarannya, kedaulatannya ya kepada orang Mesir, termasuk bangsa-bangsa di sekitar Mesir, itu terjadi. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Bahwa semua yang Tuhan katakan, itu pasti jadi Bapak Ibu. Semua yang Tuhan rencanakan, itu pasti jadi. Cepat atau lambat, itu pasti jadi, nggak ada yang gagal. Sepanjang saya baca firman Tuhan, nggak ada yang gagal. Yang artinya apa? Kita bisa percaya sama Tuhan. Makanya semua kisah yang ada dalam firman Tuhan ini, peristiwa-peristiwa yang ada dalam firman Tuhan ini mengajak kita tentang apa sih? Tentang Allah. Perbuatannya Allah. Dan dari perbuatan Allah kita mengenal pribadinya Allah. Nah kalau kita nggak pernah baca firman, gimana kita bisa mengenal Allah? Jangan-jangan selama ini kita mengenal Allah, kita mengenal Sang Anak yaitu Yesus Kristus, kita cuma mengenal itu dari asumsi kita. Nggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kayak saya dulu. Bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi saya malas baca Alkitab. Akhirnya, pandangan saya, perspektif saya tentang Allah, itu berdasarkan asumsi saya. Nggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi gimana? Berantakan nggak? Berantakan. Saya kira ya, kalau ikut Tuhan Yesus, semua gampang, dimudahkan, tidak mengalami penolakan. Semua orang ada untuk menyenangkan saya. Tidak. Yesus katakan apa? Kalau kamu mau mengikut aku, harus sangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Yesus bilang apa? Aku aja ditolak, apalagi kalian pasti ditolak juga. Tetapi aku telah mengalahkan dunia, kan gitu. Yesus itu berhadapan sama siapa? Orang-orang ahli agama loh. Yang merencanakan pembunuhan Yesus adalah orang-orang yang ahli beragama. Makanya akhirnya kita belajar bahwa
Apakah kita mengenal Allah dari firman-Nya? Atau itu cuma mengenal dari apa kata orang? Loh, saya dengar ya, saya pernah dengar waktu itu ada yang sharing. Allah itu ini segala macam. Terus sekarang ditinggalkan Tuhan, saya kecewa. Oh iya, Anda akan kecewa kalau Anda mengenal Tuhan cuma dari mulut orang. Tapi kalau Anda mengenal firman Tuhan, Anda mengenal Allah dari firman-Nya, saya percaya dasarnya kuat. Mau ada orang kayak yang akhirnya melupakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, ya, hidupnya tidak mencerminkan karakter Kristus. Ya udah, itu prosesnya dia. Tapi karena kita menaruh hidup kita pada firman-Nya, dasarnya kuat. Makanya Yesus bilang, ya ada dua tipe, sama-sama dengerin. Bedanya apa? Satu melakukan, satu tidak. Kelihatannya mereka sama-sama nih membangun rumah. Sama-sama kebangun, sama-sama berdiri. Jadi, gitu ya. Bagus, cakep. Tapi ada perbedaannya nggak? Ada. Ketika apa? Ketika yang namanya hujan datang, angin datang, banjir datang. Kelihatan tuh dasar rumahnya. Dibangun di atas batu atau dibangun di atas pasir. Dan akhirnya kerusakan di atas pasir parah. Nggak bisa direnovasi, dibongkar ulang pasti karena dasarnya aja nggak benar. Itu sebabnya ketika saya tahu bahwa saya keliru ya. Gini, Tuhannya nggak keliru Bapak Ibu. Perspektif kita yang sering keliru karena itu dibangun dari asumsi kita. Contohnya kayak gini ya. Ada beberapa orang yang saya perhatikan mereka adalah orang percaya, tapi karena tidak mengalami firman Tuhan, tidak berendam sama firman Tuhan ya. Ya, jadi seorang yang deisme gitu ya, kenceng deismenya. Gimana tuh maksudnya deisme Kak? Iya, jadi pandangan dia adalah ya Tuhan itu jauh lah. Ya, saya tahu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya, tapi ya dia jauh. Dia nggak urus lah hal-hal sepele kayak gini. Lah, sepanjang kita belajar firman Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang terlibat sama kehidupan manusia, makanya Allah terlibat sama kehidupan Israel. Kalau Allah nggak terlibat sama kehidupan Israel, ya kalau Allah nggak terlibat sama kehidupan manusia, iya mungkin itulah yang disebut deisme. Tapi Allah yang kita sembah tidak. Ya makanya ada pemeliharaannya, ada penyertaannya, ada kasih karunia, belas kasihannya. Ketika kita lagi sedih, lagi rapuh, kita cuma bisa Tuhan tolong saya. Tuhan dengerin kita. Artinya apa? Dia deket. Dia bukan cuma setelah menciptakan lalu udah selesai, dia di surga, nggak ada kaitan lagi sama kita, nggak gitu. Nah, saya mau katakan bahwa ternyata dari Keluaran 15 mereka udah punya satu harapan, mereka punya satu keyakinan bahwa setiap bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanan itu mereka akan gemetar, bukan karena Israelnya, tapi karena Tuhannya. Nah, kita maju lagi Keluaran 17. Ya, saya mau katakan bahwa Musa setelah menyaksikan kemenangan dari Tuhan, Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah ini, kata Tuhanlah panji-panjiku karena ini, dari latar belakang ini, peristiwa ini, bahwa bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Amalek. Dan kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang berperang melawan mereka, orang Amalek. Maka Musa berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah nanti ketika kita pelan-pelan baca kitab Keluaran sampai habis ya Bapak Ibu, ya kita akan saksikan bahwa Allah itu dahsyat banget. Apalagi ketika dalam kepemimpinan Yosua. Ini menarik. Yosua terbiasa untuk memimpin perang, betul? Tapi ketika firman Tuhan itu datang, dinyatakan kepada Yosua, Yosua lakukan. Nggak pakai babi bu, nggak pakai, mikir dulu Tuhan, ini nggak mungkin nih. Kan ini lawannya orang ini ya, Yeriko ya. Kita nggak mungkin muterin ini, tembok ini gimana nih, ini masuk akalnya di mana nih, nggak mungkin. Nggak. Yosua nggak babi bu, Yosua nggak meragukan firman Tuhan, tapi Yosua lakukan. Kenapa?
Yosua udah lihat apa yang Allah nyatakan kepada Musa. Yosua udah lihat apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Itu semua jadi karena datangnya dari perkataan Tuhan. Nah, sehingga menariknya, Yosua yang terbiasa berperang, dia mempercayai bahwa Allah adalah panglima mereka. Allah adalah panglima perang bangsa Israel. Dan Yosua nggak pernah takut. Kapanpun Tuhan berkata untuk maju, makanya Yosua selalu berbicara, Tuhan gimana? Tuhan apa yang perlu kita lakukan? Karena begitulah keyakinan Yosua. Kita nih kadang ya, ketika kita lagi berdoa Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya saya bisa ambil keputusan. Tuhan tolong saya supaya saya bisa melalui masalah ini dan menemukan solusi. Tuhan tolong saya supaya saya bisa kelar nih, ini gimana masalah ini, betul? Kita minta tolong Tuhan. Tapi ketika Tuhan ada untuk menuntun kita, kita terima hikmat, kita ngomongnya apa? Gak mungkin ini Tuhan, gak mungkin. Bertentangan sama doa kita. Pernah gak kita memperhatikan apa yang kita doakan bertentangan gak sama apa yang kita lakukan? Ini banyak orang yang gak sadar. Apa yang dia minta ke Tuhan itu dia bertentangan sama apa yang dilakukan. Dia mintanya apa? Tuhan, aku minta tuntunanmu. Tuhan, aku minta hikmatmu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan udah kasih tuntunan, kita kayak, wah gak mungkin. Ini gak mungkin Tuhan. Ini gak masuk akal. Lah, diketawain sama malaikat. Lah kocak lu. Tadi minta tuntunan, sekarang dikasih lu malah nolak. Tapi kebanyakan kita gitu kan. Karena apa? Mikir dulu, ini masuk akal atau enggak? Tuhan tunggu dulu, ini cocok gak sama saya? Iya, ini gak cocok sama saya gak bisa ngelakuin ini. Kita yang membatasi diri kita, Bapak Ibu. Kita yang sering untuk menjadi pemegang standar. Ini bisa, ini gak bisa. Ini bisa dilakukan, ini gak bisa dilakukan Tuhan. Ini oke, ini gak oke. Lah, yang menetapkan kebenaran adalah Allah. Dialah sumber. Dia adalah standar kebenaran. Sehingga di luar Allah itu semua kejahatan. Itu sebabnya kalau kita lagi berdoa dan minta tuntunan Tuhan dan kita akhirnya melihat Tuhan buka jalan, melangkahlah. Memang ya, dalam melangkah ya bersama dengan Tuhan, melangkah dalam perjalanan iman, emang kita nggak tahu ujungnya. Kita nggak tahu abis ini apa Tuhan, ini berapa lama ntar prosesnya. Nanti abis ini apa lagi? Terus nanti apa yang harus saya lakukan? Kita manusia pengennya tahu dulu baru melangkah. Kita manusia pengennya ngerti dulu baru melangkah. Lalu saya mau katakan apa gunanya iman? Karena iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita lihat. Jadi kita punya harapan dulu, Tuhan aku percaya karena Engkau yang menuntunku, karena Engkau yang berfirman, karena Engkau yang berikan visi ini, aku melangkah. Tapi kita akan lihat buktinya Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat sepanjang tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Kenapa? Karena mereka mempercayai Tuhan ketimbang dirinya. Sampai sini paham ya? Tapi kan banyak orang kayak, tunggu saya ngerti dulu biar saya mau melangkah kan gitu ya. Loh, kalau Anda mau ngerti dulu, mau paham dulu nih perjalanan 10 tahun baru mau melangkah, saya mau katakan jadi bergantung sama siapa Anda? Bergantung sama kekuatanmu kah? Sama otakmu yang cuma sekepal tangan manusia ini? Mau bergantung sama usahamu kah? Atau mau bergantung sama Tuhan? Makanya ketika saya mengandalkan Tuhan, ketika saya akhirnya mau percaya utuh sepenuhnya sama Tuhan, tapi sampai hari ini saya juga belajar ya. Tuhan, saya mau mengenal Tuhan lebih lagi. Iya, kami sudah percaya sama Tuhan, tapi saya mau percaya sama Tuhan lebih lagi saat ini. Itu yang jadi doa saya setiap hari. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika saya menyaksikan perbuatan Tuhan, penyertaan pemeliharaannya, saya kepikir, lah enak banget ya bersama dengan Tuhan. Bahwa ketika saya menghadapi suatu masalah, saya nggak ngadepin sendiri. Karena saya nggak bisa hadapin sendiri Bapak Ibu. Saya dulu pikir semua masalah harus saya pikirin sendiri. Ya, ini rencana 10 tahun lagi mendatang saya harus menjadi ini segala macam. Saya pikirin sendiri. Jebol. Gak bisa, stres, putus asa, wajar. Karena kita manusia gak tahu masa depan, tapi kita berharap kita bisa jamin masa depan kita.
pengkhotbah bilang apa? Manusia nggak tahu tentang nasibnya. Ini bahasanya nasib ya. Padahal kita dalam kekristenan kita nggak percaya namanya nasib. Tapi iya penggunaannya gitulah. Tapi yang saya mau tekankan, manusia nggak tahu masa depannya. Untuk apa? Untuk kita merendahkan hati kita. Untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Pencipta. Dan kita mau mengandalkan Dia. Memang, mengandalkan Tuhan sulit. Karena kita terbiasa dalam kehidupan kita yang lama, kita mengandalkan diri sendiri. Kita hidup hanya untuk diri sendiri. Lalu ketika kita bertobat, kita tinggalkan manusia lama. Wah, kok tantangannya berat sekali. Kenapa? Ya karena Anda berhadapan dengan keinginan, kebiasaan yang lama. Tapi saya mau katakan, jangan lupa ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan mengajarkan kita, betul? Yang akan menuntun kita. Dan jangan lupa ada penyertaan Yesus juga bagi kita. Ada Allah Bapa yang jadi sumber dalam kehidupan kita. Siapa yang dilawan kita? Jadi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu hari ini lagi ngerasa stuck, ya udah putus asa, udah nggak tahu. Ini juga setelah pandemi bukannya makin gampang, malah makin sulit. Ya, lalu saya juga dengar berita ada begitu banyak orang yang lagi putus asa dan begitu ya dalam pergumulan mereka sampai akhirnya mereka memilih untuk cabut nyawa sendiri. Saya cuma mau katakan, ketika kita udah mentok, kita udah lakuin semua yang kita bisa. Bukannya kita mentalnya lembek ya, enggak. Tapi ketika kita udah coba semuanya, ternyata hasilnya nggak sesuai, ternyata pintunya tertutup, ternyata kita nggak bisa lagi untuk meneruskan. Satu, ingat masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Kita ini terbatas. Kita lemah dan terbatas, Bapak Ibu. Tapi kita percaya ada Tuhan yang berkuasa, yang tidak terbatas, yang besar, yang masih berkarya. Cuma kadang kita nih yang batasin. Ini Tuhan bekerja, ini Tuhan belum bekerja. Ini Tuhan gak jawab doa, ini Tuhan jawab doa. Enggak. Makanya jangan gampang asumsi. Jangan gampang menilai pekerjaan Tuhan. Kita loh yang kadang membatasi pekerjaan Tuhan. Udah Tuhan, aku paling tahu hidupku. Padahal Tuhan baru mau bekerja. Kita bagiannya apa? Belajar, percaya, taat. Belajar untuk melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Makanya 2022 itu adalah masa yang cukup panjang bagi saya. Saya sampai ambil masa sabat, perhentian penuh setahun. Karena saya benar-benar ngalamin ya struggling di ini ya, mental health. Tapi puji Tuhan, di dalam setahun itu ketika saya akhirnya memilih untuk saya lebih banyak duduk diam aja sama Tuhan, ternyata itu berpengaruh bagi saya. Dan ketika saya akhirnya mau mengenal Tuhan lebih lagi, pribadinya, karakternya, apa sih rencana Tuhan buat saya udah nyerah nih sama hidup saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Dan ketika saya mau cari tahu apa sih kata Tuhan dalam hidup saya, visi Tuhan apa, wah, ternyata luar biasa. Jadi saya mau katakan, kita pasti akan gampang menyerah. Kita pasti akan gampang untuk merasa nggak kuat. Tapi yang saya mau tekankan adalah, justru kita menyadari kita yang terbatas banget. Bukannya kita kurang usaha, Bapak Ibu udah begitu berusaha. Tapi kita cuma perlu untuk mengenal, untuk mengingat, dan tinggal di dalam Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana kebesaran Tuhan itu ada menopang kita. Gitu. Saya katakan ini bukannya seperti toxic positivity ya, enggak. Ini iman saya. Bahwa Tuhan gak apa-apa, semua bisa terjadi. Tapi aku percaya Tuhan yang bersama dengan aku. Ya, kita semua sudah melewati pandemi. Itu adalah suatu hal yang sangat ajaib loh. Karena banyak orang merasa bahwa, ya, kalau gue kaya, ya gue akan bisa selamat dari pandemi. Tapi saya mau tanya, apakah semua orang yang punya duit banyak terjamin hidupnya selamat dari pandemi? Kan enggak ya. Orang-orang yang sehat juga nggak tentu tuh bisa melalui pandemi. Menarik.
kita yang pas-pasan, ternyata kita bisa melaluinya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena masih ada visi Tuhan dalam hidup kita. Makanya sekarang kita hidupin visi Tuhan nggak? Kita jalani rencana Tuhan nggak? Jangan sampai nih, setiap proses, pembelajaran, pengenalan akan Tuhan yang kita dapatkan selama pandemi, hilang. Karena pandemi udah selesai. Ya, apa nih? Caranya gimana Kak supaya bisa dengar jawaban Tuhan? Ya, jadi gini, yang pertama, pentingnya kita baca firman Tuhan, sehingga kita bisa mengenal perintahnya Tuhan, rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam hidup kita, itu pertama. Ya, jika misalnya ada yang mau nanya, Kak, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, isi hati Tuhan, apa? Baca firman. Ketika baca firman, kita fokusnya adalah kita kenal Tuhan dari apa nih? Perbuatannya, pribadinya gimana, apa yang dia lakukan, itu. Oh, Tuhan ini memberikan perintah kepada Israel. Kenapa ya Tuhan kasih perintah? Karena Israel baru keluar dari Mesir. Mereka budak. Pikiran dan mentalnya mereka masih budak. Kebiasaan mereka tuh masih terbiasa dalam perbudakan. Makanya Allah memberikan ketetapan perintah. Karena Allah membentuk mereka jadi sebuah bangsa yang khusus nih, bangsa yang unik, bangsa umat pilihan Allah. Kemudian kalau tadi dikatakan gimana untuk mendengar jawaban dari Tuhan. Ketika kita berdoa dan kita bilang Tuhan, tuntun saya. Nah, ketika udah selesai berdoa, kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, ya kan? Yakobus bilang apa? Kalau ada seseorang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikannya tanpa memperhitungkan gitu kan. Tanpa, ya yang Yakobus katakanlah itu. Tuhan akan kasih. Nah makanya ketika kita terima nih tuntunan dari Tuhan, hikmat Tuhan. Oh, jalannya kebukanya gini ya. Ya udah deh, melangkah aja. Jalan, ya udah melangkah aja. Cuma kan banyak orang itu ketika udah berdoa, yang dia lakukan tuh bertentangan sama doanya. Makanya kalau doa juga perlu berhati-hati. Jangan-jangan apa yang kita doakan sama apa yang kita lakukan ini bertentangan gitu ya. Hati-hati. Makanya sebelum berdoa, sebelum kita meminta, sebelum kita menyampaikan permohonan kita, coba dipikirkan. Kenapa nih Pak Saf? Stella mau tanya, boleh nggak kita mendoakan? Saya kan ya bukan mengimani ya. Saya kan salah satu fans dari Nabi sebelah. Ngefan aja gitu karena canggih aja gitu kan. Tidak bisa baca tulis tapi kok banyak yang ngefan gitu kan. Saya ngefan dengan kegigihan beliau gitu. Kalau saya mendoakan semoga dia masuk surga, boleh nggak Kak? Mungkin ya Fatsaf, karena esensi kita kan orang percaya surga adalah kediaman Allah gitu ya. Di mana Allah ada yaitu sebenarnya surga gitu. Dan kalau saya mau sampaikan Fatsaf, mungkin langsung tepatnya bicara tentang ini aja kali ya. Biar langsung aja lah kenal Yesus gitu kan. Biasanya kalau kita doa sesuai dengan kehendak Tuhan jadi tuh. Gimana nih netizen di bawah, teman-teman semuanya? Jadi boleh nggak? Nggak, aku serius nanya, nggak boleh ya Kak ya? Bu Gembala ya? Sebenarnya gini sih Fatsaf, kalau yang gue pelajari, kalau doa kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak jadi sih. Oh gitu. Berarti doa yang jelek nggak boleh. Ya udah, aku doain si beliau ini masuk surga, boleh nggak? Ayo. Boleh dong. Boleh. Ya. Walaupun kayaknya nggak bakal juga. Walaupun nggak bakal juga masuk juga gitu. Enggak, tapi kan harus ada ininya dong. Pesan sponsornya. Gitu kan. Gitu. Tuhan, aku rindu mereka juga bersama dengan kita di surga. Tapi sebelum mereka kesana ya kan ada passwordnya dulu kan. Masuk surga kan ada passwordnya dulu, iya. Ini Tuhan jadikan mereka percayalah Tuhan, biar mereka bisa mengalami heaven on earth gitu ya, surga di bumi. Gitu. Nggak perlu tunggu surga nanti. Oh, tidak terakhir. Kalau aku mengatakan seperti ini, ya semoga Mr. M tabah menghadapi siksaan neraka, itu boleh nggak? Jadi kayak bentuk seperti apa ya? Seperti iba saya, bukan doa ya. Jadi seperti saya mengatakan, ya mudah-mudahan Anda kuat Mr. M, kuat menghadapi siksaan neraka. Gitu gimana?
Saya tuh kurang tahu ya Mr. M ini ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya saya nggak berani berkomentar karena saya nggak kenal gitu. Oh. Jadinya saya nggak bisa komentar. Namanya Mahfud, Mahfud itu namanya. Gitu. Dia cengkoknya udah itu banget ya, udah. Mahfud gitu. Nggak boleh Kak ya? Iya, Terima kasih. sama-sama. Ini followersnya WhatsApp di bawah rame ya, Bani typing ya. Saya lihat dulu ini. Iya, Bapak Ibu, saya kenapa Ya tuh? buat teman-teman ya yang nggak tap-tap Islam, yang tidak follow hostnya pun sama Islam juga. Saya nanti kalau nggak tap-tap nggak follow nanti ke room saya, nanti saya mengalafkan ya. Iya, jadi Bapak Ibu semua saya penginjil, saya hamba Tuhan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman apologet lagi mampir ya udah gitu ya. Tapi saya tahu kok di sini apologet yang mampir adalah orang-orang yang apa tahu ya kalau memang komal ini tuh warnanya beda gitu. Boleh nggak Bu? Bu kalau kalau apa? Kalau doain hmm, iya. Ya gimana tuh kalau doa-doa kekerasan itu? Dijawab nggak sama Tuhan? Ya gini loh, Bapak Ibu. Ya kalau saya gitu ya, kalau saya tuh kalau udah kehabisan kesabaran gitu ya, kan kadang-kadang juga kalau ketemu sama orang kan, ya saya juga masih belajar sabar gitu ya. Lah Kak kalau masih nggak sabar mah, kalau kesabaran ada batasnya mah nggak sabar gitu. Iya kan tuh proses buat saya. Tapi saya mau katakan bahwa kita ketika udah kehilangan kesabaran, kayak tadi yang Fasah katakan kayak udah greget banget gitu ya. Ya udah kita bawa dalam doa aja. Karena menurut saya kita nggak bisa untuk remehkan kuasa doa ya. Menariknya adalah setiap kali saya udah nggak sabaran, ketika saya berdoa, oh ternyata Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat daripada yang saya bisa lakukan gitu. Kak Stella, aku mau nanya tentang Rasul Paulus dong Kak Stella, boleh nggak? Kalau saya bisa jawab ya, Ya, Rasul Paulus itu menikah nggak Kak? enggak. Selibat ya? Iya karena pelayanan ya kan. Ih luar biasa. Yang kedua Rasul Paulus pernah digigit ular, dengar-dengar Kak, dia mati nggak kena racun ular gitu? Puji Tuhan ya, dikebasin enggak. Wih kelas. Makanya sampai di ini kan, sampai dianggap sebagai dewa gitu Dewa kan. gitu. Menarik Berarti tuh. kena racun ular dia nggak mati ya Kak? Enggak. Oke, yang ketiga Rasul Paulus itu pernah nggak Kak ada mujizat, misalkan nih menghidupkan orang mati gitu, pernah nggak? Tunggu. Saya lupa. Ini saya BTW Bapak Ibu, saya bukan yang paling pintar ya. Kadang-kadang saya lupa nih detail-detail yang jelas. Tunggu itu Petrus di Kisah Para Rasul atau Paulus ya? Saya tuh lupa Kalau nih. Petrus itu Tabita yang Tabita. dihidupin. Yang satunya lagi ada, aku lagi sarkas loh, aduh. Aku lupa loh. Enggak ada kok pelayanan. Ada. Dia ngidupin orang mati Tapi satu tuh. aku lupa itu di Kisah Para Rasul berapa ya? Ya, pada intinya dia tidak mati kena racun kan Kak Kastela? Tidak. Mungkin pertanyaan gini Pak Saf. Kenapa dia kena racun gak mati? Kan gitu ya. Itu dia. Kenapa gak mati? Nah itu dia, kenapa tuh Kak? Di keluaran berapa? Keluaran Kisah Para Rasul berapa ya? Saya bacain lah. Bukan menguji guys, gue lagi sarkas biar rame dikit, biar panas, ada dikit panasnya. Ini mah tahu teman saya. Baru kenal tadi maksudnya. Paulus digigit ular ya. Iya tuh waktu itu saya kan lagi bawa renungan dari Kisah Para Rasul. Terus saya bacain itu kan. Ya ini pentingnya ya Bapak Ibu kalau baca Alkitab nggak cocokologi dan comotologi. Jadi kita tahu latar belakangnya. Kisah Para Rasul 28 ya. Kisah Ayat yang 28. 28. Ya ini Paulus lagi ada di Malta ya. Jadi Paulus lagi ada di Malta. Saat itu mereka kalau nggak salah ini baru turun dari ini ya kapal yang hancur kena badai di Kisah Para Rasul 27. Nah akhirnya mereka terombang-ambing sampailah di Pulau Malta. Ya jadi bayangin setelah lewatin badai ya di laut mereka datang nih ke Pulau Malta. Pulau Malta itu ya penduduknya sangat ramah. Ayat yang kedua, menyalakan api supaya ya anget lah gitu ya. Ini kan kasihan orang-orang di kapal.
Ketika Paulus memungut, ayat yang ketiga, seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ayat yang 24 apa? Paulus mati. Wah, oh bukan. Paulus nggak mati ya, di ayat yang keempat. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Lihat ya, ada saksinya. Betul. Orang-orang melihat itu ular itu udah nempel sama tangan Paulus ya. Mereka berkata, wah, orang ini pasti sudah pasti seorang pembunuh karena dia telah luput dari maut, tidak dibiarkan hidup oleh dewa keadilan. Ya, jadi si orang-orang di Malta itu langsung judge-nya, ini pasti orang jahat ya karena dia kena tadi ular beludak itu. Lalu Ini gimana? Kastela, ketemu ayatnya nih, ketemu. Ternyata Rasul Paulus bisa menghidupkan orang mati, Kak. Bukan yang mati 3 hari tidak bangkit. Ketemu nih. Ayat yang keberapa? Kisah Rasul 20 ayat 8 sampai ke 12. Coba izin, Kak. Oke. Dia bisa membangkitkan orang mati ternyata. Kelas. Kisah para Rasul 20 ayat yang ke 8 sampai 12 coba. 8. Oke. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Oh iya, ini Eutikus, saya tuh lupa. Seorang muda bernama Eutikus duduk jendela. Karena Paulus amat lambat bicara, ya karena Paulus ini baru berkunjung nih. Jadi semua pada mau nongkrong bareng sampai subuh gitu ya. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati, tetapi Paulus turun ke bawah, merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendengkapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti, singkatnya ayat yang ke-12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu ke hidup ke rumahnya, mereka semua sangat terhibur. Wih, teman-teman, ketik ya, kelas Rasul Paulus, kelas ya. Itu guys ya, Rasul Paulus itu dikena racun ular nggak mati. Hidupnya kudus selibat, tidak memberikan nafsunya ke banyak orang. Bahkan dia bisa menghidupkan orang mati, tentu karena apa? Kuasa dari Tuhan Yesus. Katakan kelas teman-teman, kelas Rasul Paulus ya. Itu dia Rasul kita. Mau disamain nama itu, nggak bisa. Ini menarik ya, kita lihat yang Paulus lakukan ini mirip sama yang di perjanjian lama. Ingat? Ketika ada seorang anak, Nabi siapa ada ingat? Kenapa Kak? Yang dilakukan Paulus ini sama kayak terjadi di perjanjian lama. Salah satu nabi, ya ada seorang anak mati kan, terus dia berdoa, Elia, dan akhirnya anak itu kembali hidup gitu ya. Iya, jadi makanya ketika para rasul ini pelayanan memberitakan Injil, yang Yesus katakan tuh benar, ya bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya ketika memberitakan Injil, mereka disertai mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tapi mujizat dan tanda-tanda ajaib itu cuma tools, karena memang ada orang butuh bukti untuk percaya. Ya, makanya saya balikin lagi nih. Kalau tadi kita baca lompat ke Keluaran 28. Ketika orang-orang itu melihat Paulus itu kena dipatuk itu ya, ular beludak. Lalu Paulus santai aja mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita. Banyak orang menyangka bahwa Paulus akan bengkak atau mati, tapi mereka nungguin. Ternyata nggak kejadian apa-apa. Bahkan firman Tuhan mencatat, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah ini menarik. Saking saktinya kan, Kak. Saking kelihatan kayaknya, kayak keren banget nih gitu kelas kan. banget nih kan gitu. Iya. Nah, kenapa Paulus ketika kena ular dia santai aja? Kenapa? Ya kuasa siapa lagi? Hanya satu-satunya karena dia mendapatkan tumpang tangan dari siapa? Tuhan Yesus lah. Betul. Tapi yang lebih utama lagi nih, kita kira mengenal ya, bahwa Allah telah berfirman kepada Paulus bahwa Paulus harus sampai ke Roma. Iya. Artinya Paulus belum sampai ke Roma, Paulus nggak akan mati. Iya, disertai dia. Disertai gitu. Makanya gini loh teman-teman semuanya, kalau kita tahu bahwa kita belum sampai ke tujuan, jangan nyerah dulu. Gitu ya. Makanya ada orang bilang gini, jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma. Iya, cakep nggak tuh? Jadi jangan membatasi pekerjaan Tuhan kalau memang Tuhan belum bilang selesai.
Iya. Jadi nih luar biasa. Nih Paulus dianggap dewa pertama. Yang kedua, ternyata ya Paulus itu disambut sama gubernur pulau. Nih nongkrongnya sama gubernur, ya kan? Terus ternyata diajak lagi untuk mendoakan ayah dari gubernur itu. Dan terjadilah kesembuhan ketika Paulus berdoa dan menumpangkan tangannya. Tuh. Kelas teman-teman, kelas Rasul Paulus tuh. Yang didatangi disembuhin bukan dikawinin. Lanjut Kak. Nah, Lanjut. itu baru gubernur ya. Jadi ini tadi orang di pinggiran pantai, lalu ke circle-nya gubernur, lalu ayat yang ke-9. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit dari pulau Malta itu, mereka pun juga disembuhkan. Jadi ini nih, jadi perbincangan hangat nih. Woi, ada yang bisa menyembuhkan gitu kan. Oke, teman-teman ketik ya, menyala Rasul Paulusku dengan emot-emot apinya ya. Kita buktikan di sini jati diri Rasul Paulus ya. Silakan Kastela, semangat juga nih. Tapi menarik ya, kita lihat sampai ayat yang ke-10, mereka sangat menghormati kami, bukan menghormati Paulus. Yang tidak meninggikan dirinya Kak ya? Iya, yang artinya si penulis kisah para rasul ini tahu bahwa kehadiran mereka sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba para rasul itu dihormati. Bahkan mereka disediakan segala sesuatu yang diperlukan dari orang-orang di Malta. Lihat ya, mereka bukan fokus kepada Paulus ini gitu, tapi kepada akhirnya kemuliaan Tuhan. Mereka mensupport para rasul untuk pelayanan. Tapi Rasul Paulus nggak pernah kayak misalkan nih ketemu cewek nih misal nih, serahkan dirimu untukku. Terus ceweknya ngomong, bagaimana seorang tuan putri ratu memberikan dirinya kepada seorang hanya orang biasa? Nggak pernah ya. Dia nggak pernah kayak kurang ajar sama cewek gitu. Dia betul-betul selibat kan Kak, Stella? Wih, luar biasa Rasul Paulusku. Terlalu kelas. Karena sebenarnya kalau lihat latar belakangnya Paulus ya, Paulus tuh gampang loh untuk dapat harta tahta dan wanita, gampang kan? Apa harta tata farja? Oh wanita, sorry. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya gampang, makanya Paulus bilang di kitab Filipi, sebenarnya banyak yang aku banggakan, tapi itu nggak lagi jadi kebanggaan, karena kebanggaannya hanyalah Kristus, gitu aja. Ya, betul. Makanya kita penting Bapak Ibu baca firman Tuhan, jangan gampang kesulut ya emosinya ketika dengar-dengar hal-hal yang nggak benar. Baca lagi dong firmannya. Kita perlu bertanggung jawab sama firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Paulus ini segala macam, baca lagi dulu, bener nggak? Gitu. Gila. Wah, terlalu ngefan gue sama Rasul Paulus jadi ya. Tidak menikah, ya kan? Tidak menggauli siapa yang dia sukai, dia memilih untuk selibat. Itu yang pertama Kastela tadi ya. Yang kedua, dia kena racun. Tebel itu, pasti gue yakin itu Viper itu. Paling beracun, nggak meninggal. Kelas. Yang ketiga, dia ke tempat orang yang sudah meninggal, dia bilang, lalu dihidupkan sama Rasul Paulus dengan kuasa Kristus. Yang ketiga, yang keempat datang ke seorang rumah gubernur, disembuhin. Teman-teman lagi ketik kelas Rasul Paulusku menyala dengan emot-emot api ya teman-teman ya. Kita semangatkan ya Rasul Paulus ya. Ya. Iya. Terlalu kelas Kak Stella. Luar biasanya kan Paulus bilang bahwa dia sendiri tuh meneladani Yesus. Ya, jadi sepanjang kita baca surat Paulus, nggak ada Paulus itu membanggakan dirinya, Bapak Ibu. Dia malah bangga karena Yesus, bukan karena dirinya. Makanya menurut saya tuh menariknya gitu ya, Paulus dengan luar biasa pelayanannya. Malah dia bilang apa? Seperti ada duri dalam daging kan. Betul. Sehingga dia nggak bisa sombong. Buat apa juga sombong? Iya, karena Rasul Paulus itu menerapkan hidup yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa meninggikan dirinya seperti si itu, maka akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan dirinya, maka ia akan ditinggikan. Rasul gua tuh, Rasul Paulus tuh. Ini senggol menarik ya. Ini senggol dong ya. Beda kelas. Itu Kak, tafadol Kak. Iya, ini menariknya Bapak Ibu kalau kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pusatnya itu oke gini. Jadi teologi kekristenan itu teosentris. Kita mau baca dari firman Tuhan di area mana aja, fokusnya kepada Allah. Kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Makanya kalau misalnya kita baca, ya ini para penulis Alkitab, tujuannya satu. Ya, yang baca bisa mengenal Allah.
gitu. Makanya bukan tentang kesombongan manusia, enggak. Kayak kita lihat semua tokoh, termasuk Paulus kan juga punya kelemahan ya, Fatsaf ya. Nah, makanya yang kita lihat ya Yesus ya, yang adalah yang sempurna itu menjadi teladan agung kita, karena ya kita lihat semua tokoh Alkitab pada keterbatasannya. Abraham sebelum disebut bapak orang beriman, dia bohong, ya kan? Dia ini apa? Disetir istri gitu kan? Buat Iya. ngambil apa budaknya kan gitu. Betul. Apalagi tokoh-tokoh yang lain, Daud jatuh, Daud ya kan? jatuh. Salomo jatuh. Musa jatuh nggak ya? Gue kurang tahu dong Musa. Kalau Musa itu yang dia marah, jadi kan orang Israel tuh udah terlalu sering ngeluh. Terus Tuhan cuma bilang ketuk aja itu batunya nanti keluar air. Terus dia ngomel. Apa Emang gue yang bertanggung jawab kasih lo air gitu. Jadi marahnya Musa itu tuh jadi kesalahan dia. Terus bagi beberapa orang kan marah wajar kak? Enggak. Konteksnya adalah itu pemimpin rohani. Kalau sampai dia bilang bahwa apakah aku yang bertanggung jawab untuk memberikan kamu minum, itu udah sombong. Itu fatal gitu. Pemimpin rohani nggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi Musa pun ada kelemahannya. Iya. Gila emang. Nggak salah gue ngefans sama Rasul Paulus cuy. Bayangin guys ya, orang-orang yang ngefitnah Rasul Paulus nih, pas hari penghakiman kan 12 rasul kan menjadi nanti 12 hakim, betul gak Kastela? Gue yakin yang fitnah-fitnah dia tuh, baris lu satu-satu, tempeleng, plak, lu yang fitnah gue tuh, plak, tempeleng lu yang fitnah gue, kan lu MC dulu, MC lu, plak gitu. Gue yakin ditempeleng. Dihakimi sama Rasul Paulus tuh. Di surga tuh kayaknya ya, Fatsaf, di surga tuh kayaknya kayak mereka tuh kayak kita gak pernah ngajarin itu, gitu. Lo kenapa? Lo malah Makanya pasti langsung disuruh baris lo yang fitnah gue kan, katanya gue botak segala macam gini, ditempelengin satu-satu, gitu. Ya, hati-hati kalian guys. Jadi kemarin kayak gini ya, Fatsaf ya, lo buka komal ya, lo buka komal kayak gini ya? Enggak juga. Oh enggak. Yang malam-malam kemarin, yang gue lihat ada mampir KLO gitu-gitu. Kenapa? Aku ngapain? Nah konteksnya kayak gini, maksudnya kayak, oh enggak. Sharing doang, iseng-iseng. Sama mualafin orang sih kak. Emang gak ada yang mau ya udah. Malah ada yang hampir murtad 2 orang. Aduh, pleset kan. Itu. Iya gini ya Bapak Ibu, saya juga ketika bagiin firman, saya tujuannya cuma untuk berbagi firman aja. Karena menurut saya firman ini berkuasa ya. Kita cuma bagiin, tapi orang bisa tersentuh, orang bisa mau mengenal Tuhan, yaitu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Betul. Masya Yesus ya. Gitu. Ya, saya lihat komen-komen di bawah ya. Ya, Bugem, apa nih? Bugem, kalau sering makan Indomie tapi doa minta diberkati saat bergizi, itu namanya tidak berhikmat ya. Malaikat geleng-geleng, lu doanya apa, lu makannya apa, bingung gue. Iya. Ya ini suara lu kenapa kayak Marlo si Fatsaf? Emang sebenarnya itu Marlo siapa? Diem aja. Marlo siapa? Sesungguhnya itulah Fatsaf. Enggak, gue tuh mantan vokalis Naf. Enggak maksudnya, aduh kan. Marlo anaknya si itu loh, si Kick Andy. Enggak, beda. Gue sebetulnya mantan vokalis band yang mungkin teman-teman udah pernah dengar lagunya lah. Cuman saya memang ya TTA lah. Aku baca komen di atas lagi ya. Apa lagi nih? Oh, mungkin di sini luar biasa nih, hari ini 129 orang ya duduk diam untuk mau dengerin firman Tuhan. Hore. Ya, yang pasti bukan karena saya sama Fatsaf ya, tapi karena firman Tuhannya. Karena firman Tuhan dong. Iya. Ada yang nyuruh saya on cam. Bahaya juga, jangan guys. Ketua pemuda. Mungkin Kastela kasih kesempatan yang di bawah yang mau naik, mau kesaksian atau mau ngata-ngatain hostnya atau mau ngatain saya atau ingin ada yang menyampaikan sesuatu kan bisa, betul nggak Kastela? Iya boleh. Yang naik ke atas yang berkaitan sama renungan firman Tuhan hari ini ya, atau kesaksian boleh, tapi fokusnya adalah kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Tapi kalau misalnya lintas agama mungkin sempat naik
Tapi kalau udah bahas lintas agama saya turunin. Karena ini bukan tempatnya. Betul, nggak boleh guys, nyenggol-nyenggol gitu nggak boleh. Kayak saya dong, berhikmat, selalu bahas tentang Yesus. Ya, Ya. nggak boleh kita bahas-bahas sebelah ya, teman-teman ya. Kakak apa nih? Kakak Fatsaf kok kemana-mana ada. Memang, jadi Fatsaf itu sebenarnya Maha hadir gimana? saya. Maha hadir saya. Hadir. Betul. Ya, jadi saya udah lihat nih, ada yang udah mulai panas-panas ya lintas denom. Di sini nggak bahas lintas denom. Nggak Ya, boleh. jadi kalau misalnya mau bahas itu nggak asik loh, didiemin aja, nggak dijawab ya. Ada yang mau naik mungkin kasih kesaksian atau mau membagikan sesuatu yang bisa membangun pertumbuhan kerohanian iman teman-teman yang lain, boleh. Ya teman-teman ya, mungkin yang mau naik, mau kesaksian atau mau bagi ayat ya, boleh bagi-bagi ayat buat penguatan, tapi ingat jangan turun ayat ya. Tolong jangan turun ayat. Oke? Ya, Itu aja teman-teman. sebelumnya Fatsaf pernah mampir ke sini untuk bagiin renung kesaksian juga ya Bapak Ibu. Jadi luar Betul. biasa banget. Ya, Ya. sampai saya mendapatkan julukan sebagai duta kesaksian gitu. Karena kesaksian adalah saya adalah kesaksian gitu guys ya. Luar biasa. Itu. Kemudian bagi nama Tuhan. Haleluya. Itu. Oh ya, Pociping, saya hamil sehat, amin. Kak, dalam setiap ininya ya, persiapan, dan nanti menjelang kelahirannya juga, sehat lahir batin, amin. Oh buat Kak Poci nanti ketika nanti dalam kehamilannya tolong tepat 9 bulan, jangan 4 tahun dalam kandungan, itu yang pertama. Yang kedua, tolong nanti setelah misalkan sudah dilahirkan, berikanlah ASI yang terbaik, jangan dikasih ke tetangga, malah disusuin sama tetangga, jangan, tolong jangan. Hargai anak Anda, sayangi anak Anda, cintai anakmu, beri susu tiap hari, gitu ya. Tolong Kak Poci ya diperhatikan ya kesehatan anaknya, oke? Gitu. Jadi sebenarnya itu kita nggak perlu minum Yakult dua kali sehari ya. Sebenarnya itu marketing mereka doang itu. Betul itu, betul. 4 Ada tahun yang nggak mau mungkin ke Fatsaf. Lah kakak nggak tahu nih saya lagi apa. doakan supaya imanku semakin kuat, Kak Stella. Amin. Saya percaya ya yang dikatakan di dalam kitab Efesus ya. Enggak, Filipi, bahwa Allah yang Kata-katanya. telah. Oke, saya baca. Ini banyak orang. Oke, ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Filipi 1 ayat 5, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, yang artinya ya keselamatan itu adalah karya Allah yang sempurna, Allah yang memulai, Allah yang meneruskan, dan Allah yang akan menggenapinya. Terus bagian kita apa, Kak? Bagian kita adalah mengikuti, mentaati semua yang Tuhan katakan, gitu ya. Jadi beri grace, semangat, karena semua anak Tuhan juga mengalami pergumulan kok ya. Jadi jangan merasa sendirian. Semangat. Betul. Ya, tetap semangat teman-teman ya. Bacalah Alkitab ya minimal sehari 1 ayat. Yang penting ingat jangan sampai turun ayat karena kalian bukan nabi ya, teman-teman ya. Bagikan 1 ayat itu akan berfungsi buat teman-teman yang supaya mendengarkan kebenaran. Ya, jangan suka-suka kalian turunin ayat, nggak boleh ya. Buat kawan-kawan ya yang mau naik, yang mungkin mau sharing atau mau kesaksian atau mau ngata-ngatain saya, itu diperbolehkan. Saya akan dengan rendah hati, tidak akan melawan. Silakan teman-teman yang mau naik. Oke. Teman-teman ya. Cica Fatsaf ngajar. Enggak, gue nggak ngajar bang. Yang ngajar Bugem. Gue cuma ngerecokin aja. Iya kan? Ngerecokin aja saya mah. Fatsaf server mana? Server kebenaran bang. Belum ada yang mau naik still. Ada nih.
Ini Ada kan nih. nanti, jadi kalau udah bahas lintas denom sama lintas agama diturunin ya, Yoi. karena nggak nyambung sama topiknya. Yap. Halo, Shalom. Shalom. Dengan siapa di mana? dengan Arya di Arya. Riau. Oh Riau. Salam kenal Arya. Gimana? Mau kasih kesaksian atau apa tanggapan dari renungan hari ini? Kalau kesaksian banyak banget sih, bingungnya sampai. Saya mau nanya aja, kira-kira ini untuk karena tadi saya nggak ngikutin, saya baru masuk juga karena tadi sibuk. Cuma saya tertarik tadi tentang penjelasan Paulus. Cuma saya pengen tahu lebih dalam tentang karunia roh. Uh, Karunia Roh Kudus itu lebih dalamnya gimana gitu. Soalnya kan pengalaman saya dari awalnya saya mengenal Kristus itu kan melalui itu juga gitu kan. Jadi banyak proses gitu. Makin dalam itu banyak pengalaman pribadi yang memang tuntunan Roh Kudus itu membuat apa ya istilahnya kayak kepekaan gitu loh. Nah, makanya saya pengen tahu lebih dalam tentang karunia Roh Kudus itu seperti apa. maksudnya tadi gimana tuh Kak? Kakak bilang pertama kali akhirnya mengenal Tuhan dari karunia Roh Kudus. Itu maksudnya apa? Bukan mengenal dari karunia Roh Kudus. Karena kan dulu background saya kan dulu memang saya seorang Muslim dulu ya. Dan saya mendalaminya itu dengan baik gitu menurut saya. Kemudian saya belajar kalau di dalam Muslim itu kan sah-sah saja belajar tentang dunia mistis gitu kan. Oke. Nah, kemudian saya tertarik untuk belajar mendalami lagi yang fokus di situ gitu kan. Jadi saya belajar tentang kejawen, di mana dunia spiritualitas itu kan memang dijunjung tinggi. Spiritualitas bukan rohani dalam teologi bukan ya, tapi spiritual benar-benar berhubungan dengan roh-roh, termasuk roh-roh dunia gitu kan. Nah, di situ makanya, tapi di situ saya mendapati sesuatu yang apa yang memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu kan, karena kalaupun itu dijelaskan paling nanti itu kan hanya klaim gitu kan. Jadi saya pengen tahu gitu seperti apa gitu karunia Roh Kudus itu secara dalam. Oke. Jadi kalau Bapak bilang karunia Roh Kudus itu dengan yang tadi Bapak bicarakan maknanya beda ya. Kalau yang tadi Bapak katakan itu adalah okultisme. Kalau okultisme itu kan penyembahan. Kalau saya kan hanya menganggap sebagai media, tidak inilah sama sekali. Iya, tadi kan Bapak bilang soalnya kejawen. Nah, terus Bapak tadi ngomongin karunia roh, terus Bapak tadi tertarik karena dulu Bapak punya latar belakang seperti itu. Kaitannya dalam karunia roh itu Bapak pengen tahu lebih lagi, karena Bapak mau pelayanan khusus di area roh. Ini saya mute ya. Mungkin bisa seperti itu, karena saya ini kan saya benar-benar pengen mendalami tentang kekristenan gitu kan, bukan hanya sekedar. Saya memang sudah cukup lama lah, separuh umur saya masuk Kristen gitu kan. Tapi kan ternyata setelah saya belajar itu sangat banyak yang tidak saya tahu gitu. Nah, makanya saya pengen lebih lagi haus belajar tentang kekristenan ini. Ya, jadi memang kalau kekristenan itu juga kalau kita perhatikan itu pasti ada kaitannya ya sama, makanya dibilang musuh-musuh kita bukan dari daging, tapi roh-roh jahat di udara gitu ya. Ya pasti ada kaitannya sama dunia roh. Tapi memang kalau misalnya terkait sama tentang karunia roh ini, Bapak Ibu, saya lebih suka bicaranya di ruang tertutup ya. Supaya apa? Supaya maknanya nggak bias. Ngerti ya? Karena ini kan lintas denom. Ngerti ya Kak Arya? Yang kakak sebutkan ini tuh minor, hal yang minor, hal yang kecil. Dalam arti karena memang tidak umum kan Kak? Iya betul. Tapi kan komang saya lintas denom. Nah kalau misalnya bahas hal ini,
pasti akan mengarah nih ke perbedaan pandangan denom. Nah, jadi tadi makanya saya mengundang kalau udah naik ini tujuannya untuk membangun pertumbuhan iman kita. Nah, kalau pertumbuhan iman tuh bicara apa ya? Pertumbuhan iman ya bicara tentang pengenalan Allah, perbuatannya Allah, apalagi karya Kristus, Roh Kudus gitu ya. Saya nggak anti bahas-bahas hal ini. Cuma Oke, saya gini aja. memperhatikan audiens saya Satu, ini hari ini lebih banyak. gini aja, satu momen ini kesaksian. Boleh? Jadi dulu mungkin sekitar tahun berapa? Tahun 98 atau tahun 99. Waktu itu kan saya SMP, udah kelas 3 gitu kan. Jadi memang habis kerusuhan di Jawa itu kan saya pindah ke Sumatera, pindah ke Riau. Nah, di situ kan saya memang dari dulu di Jawa itu kan Muslim yang taat, jadi saya sholat terus. Nah, yang anehnya itu memang keluarga Pak D ini kan dia seorang ini kan Kristen kan, gitu. Jadi yang lucunya itu waktu itu saya masih ingat betul saya sholat Isya. Nah di sholat Isya itu pada sujud yang kedua, sujud rakaat kedua. Jadi memang sholatnya itu kan belum selesai. Jadi di situ itu saya masih kanak-kanak gitu kan, masih remaja kan. Nah, saya penglihatan saya melihat di sebuah tempat itu terang sekali, nggak ada apa-apa memang. Terus nampak seseorang laki-laki, saya nggak kenal waktu itu siapa. Dan saya juga tidak melihat wajahnya gitu kan, karena memang dia terang sekali gitu. Kemudian dia memanggil, kemarilah. Terus dibuka lah ada sebuah gerbang besar gitu kan. Dan dibuka itu cuma kalau kamu mau ikut masuklah, cuma itu aja. Habis itu tersadar saya nggak tahu maksudnya waktu itu kan gitu. Nah, itulah terus apa gitu bertanya-tanya. Nah, lucunya terus beberapa waktu kemudian gitu kan itu masih di apa yang sama, kejadian yang sama itu saya seolah-olah sedang ikutin ibadah gitu, ikutin ibadah lah. Lucunya lagi, dan saat saya sadar itu saya masih sholat lagi. Jadi kejadian itu bukan sekali saja gitu, udah 2 kali, cuma beda, kejadiannya berbeda. Nah akhirnya itulah mulailah saya penasaran kan ikut ke gereja. Nah waktu ikut ke gereja itu saya masih ingat betul kejadian pertama kali di gereja itu, saat itu kan nyanyi pakai apa buku gitu kan, ada buku lagunya. Nah saya nyanyi padahal saya nggak pernah tahu not, nggak tahu apa segala macam. Waktu nyanyi kesaksian dari beberapa orang temen gitu kan, kamu kok tahu lagunya gitu kan, kok bisa ngikutin gitu. Nah itulah awalnya itu. Ya, lalu Kak, jadi dari pengalaman spiritual seperti itu gitu ya, itu kan kayak nggak mungkin gitu ya bisa mengetahui sebuah lagu gitu ya. Ya, lalu pertanyaannya apa, Aki? Ahi? Bro Wikas? Kayaknya keputus deh. Oh, emang pertanyaannya apa, Kastel? Nggak, tadi poinnya adalah sebenarnya dia mau nanya tentang karunia roh dan pekerjaan Allah di area dunia roh lah gitu. Karena kan sebelumnya dia dari kejawen gitu. Terus kan maksudnya kan pasti ada kaitannya sama ya gitu-gitu ya, okultisme. Oh, ini Lalu bukan Kristen. nggak, dia Kristen, dia udah Kristen, tapi dulunya kejawen. Nah menariknya adalah dia itu akhirnya bisa mau tertarik untuk masuk gereja itu karena dia kayak mendengar, kok dia menyaksikan ada yang memanggil dia untuk dia masuk ke dalam gereja itu, dan dia kok dengar sebuah lagu yang dia pertama kali dengar waktu masuk gereja. Oh ternyata lagu yang sama, padahal dia belum pernah tahu dia lagu itu gitu. Jadi kayak itu pengalaman spiritual ya, pengalaman spiritual ya. Kalau saya dengar-dengar situ sih saya menerima aja ya, nggak
nggak mengomentari karena itu pengalaman spiritual orang-orang gitu. Ya, Kok ini off ada. cam? Ya, gua apa gimana dong? Udah. Kenapa tuh? Kenapa Kenapa? lo off cam? Harus on cam gue ya? Iya dong, biar yang bawah itu kayak nggak bosan. Iya nggak guys? Open cam kan guys? Tuhan. Oh, nah gitu dong. Oke. Halo. Shalom Bang Apologet. Apologetic. Shalom, shalom. Iya. Ada yang mau ditanyakan Bang? Atau yang ada yang ingin dihujat? Atau ada yang ingin kesaksian Bang? Waduh. Hilangin lah bang kata hujat itu bang. Iya. Ya bercanda dikit-dikit lah. Ada yang mau disampaikan abangku? Ya sih. Sebenarnya sih kalau ini sedikit apa ya pernyataan aja lah bang dulu ya, dimulai ya. Saya sedikit pernyataan dulu bang. Jadi gini bang, terkait dengan yang mengenai tentang spiritualitas ya ini ya. Apalagi kalau dalam kekristenan lah kita sebutlah saja dengan karunia lah. Mengenai bicara tentang karunia lah bang. Jadi kan kalau menurut saya ini sih gimana ya, tidak semua orang Kristen, apalagi ada gereja-gereja tertentu saja yang percaya dengan hal ini bang. Jadi nggak semua orang itu yang bicara Kristen itu percaya dengan yang namanya karunia bang. Saya sih sebenarnya dari tadi nggak terlalu nyimak ya yang diceritakan oleh saudara tadi yang sudah turun juga. Tapi kalau menurut saya sih ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita kembali lagi melihat lah bang tentang yang namanya pengajaran. Karena kalau dari saya sebenarnya kalau kita mau bawa ke ranah ini juga, saya nggak tahu ya mbak, soalnya saya baru pertama kali masuk di room ini, saya nggak tahu ini tujuannya kemana. Jadi intinya kalau yang cuma yang saya dapat dari tadi saja sih, bagi saya sih kalau kita bahas soal ini sih mbak, itu akan menjadikan sebuah pertentangan juga, karena ada orang-orang yang nggak percaya. Itu sih bang, Iya. itu yang saya Kalau saya simple, kalau roh yang bukan dari Allah tentu itu bukan roh yang baik, udah itu aja. Itu roh dunia. Aku singkat gitu aja sih. Kalau pertanyaannya pasti- bang, ya pertanyaannya bang gini bang, pertanyaannya gini, apakah abang dan mbak ini percaya nggak yang bicara yang namanya ada disebut dengan karunia roh atau alam roh seperti itu? Apakah percaya nggak? Jadi gini, apologet dulu. Gini, denger dulu ya. Ini Komal khusus untuk kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Kita nggak pernah bahas lintas denom dan lintas agama di sini. Makanya tadi ketika dia mengatakan tentang karunia roh, saya tanyakan, ini maksudnya apa? Oh, karena dulu punya pengalaman. Dulu dia latar belakang kejawen. Lalu akhirnya dia tertarik karena dia mengalami pengalaman spiritual ya. Dan tadi saya katakan statementnya, saya nggak mau menyentuh kalau pengalaman spiritual. Karena itu, ya itu masing-masing sama Tuhan. Tapi kan kemudian nggak cuma kita berhenti di pengalaman spiritual toh, kita belajar jadi murid Kristus kan gitu. Jadi saya nggak bahas hal itu, saya nggak lanjutin. Oh gitu ya mbak. Ya. Cuman kalau dari saya tadi ya, saya ulang ya. Roh selain dari Allah tentu bukan roh kebenaran, hanya roh dari Allah lah roh kebenaran. Itu aja sih, aku nggak, mungkin Kastila lebih menguasai tentang itu, aku nggak tahu kok. Iya, iya, aku juga imani seperti itu ya, karena Roh Kudus itu pasti akan bekerja, akan mengajarkan kita apa yang dia dengar, yaitu Allah gitu kan, perkataan Allah gitu kan. Jadi kalau misalnya seseorang udah terima Roh Kudus, pasti kehidupannya akan menyatakan, memperkenalkan Allah kok gitu. Makanya tadi saya ketika dia, saya mute dulu ya, feedback. Ya, saya mute dulu ya apologet karena agak bocor. Oke. Ya, jadi sayanya nggak menimpali ya. Kalau pengalaman emang luar biasa, cara-cara Tuhan ajaib gitu ya, kesaksian ya. Tapi ya itu kalau share boleh share, tapi ya saya nggak menanggapi gitu. Oh iya, betul. Gitu aja sih Bapak Ibu. Jadi gini, kalau bicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan, wah itu macam-macam. Tiap-tiap orang luar biasa caranya karena Tuhan lagi bekerja. Makanya kalau kita perhatikan ketika para rasul ya menginjil, mereka disertai dengan tanda-tanda yang ajaib mujizat, itu bagus. Karena apa? Toolsnya, caranya pakai itu, sama kayak Yesus juga kan. Tapi kan Yesus datang ke dunia bukan cuma jadi pembuat kesembuhan kan, bukan jadi tukang
apa nih, yang menyembuhkan, membangkitkan, enggak kan, tapi jadi juru selamat, yang artinya kita nggak bisa juga hanya menekankan tentang perjumpaan pribadi. Ini kehidupan bersama dengan Yesus gimana, berjalan dalam kebenarannya gimana, itu kan another hal ya, hal yang lain yang harus kita tanggung jawabkan. Dan saya nggak pernah juga mau memperhitungkan nih karunia yang ini lebih bagus, karunia ini enggak lah. Karunia itu apa sih? Pemberian. Pemberian. Iya. Kamu sampai mau puasa 90 hari juga maksa, itu pemberian. Terserah Tuhan kasih atau enggak gitu. Dan kalau beberapa orang juga membuat kita tuh kayak apa ya? Kok kayaknya jadi lebih Tuhannya yang dikendalikan, bukan kita yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Beda gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua di bawah hentikan ya kalau udah mulai bahas-bahas ini ya, bahas-bahas apa lintas denom. Karena kita semua satu dalam Kristus. Perbedaan-perbedaan minor tuh cuma minor, dan kita cuma bertengkar di situ doang. Hati-hati jadi jebakan iblis. Kita tahu bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Jadi kalau cuma hal-hal minor, saya tuh nggak terlalu permasalahin. Tapi kalau udah ngomong keselamatan, saya harus tegas, gitu. Silakan, Gitu ya. Hair Dobi. Mungkin kita ke sebelah Ya, Kak Stella. boleh. Iya. Oh, Slav. Ya, halo Kak. Aduh. Nyanyi dulu. Yang punya ya hostnya ini disapa dulu. Wah, kacau loh. Oh iya. Kak Ah. Stella, ini stay di mana Kak gerejanya Kak? Aku penginjil Kak, jadi aku pelayanan lintas denominasi. Oh iya. Mm-mm. Ngomongin apa tadi? Kesaksian ya. Kesaksian. Kepercayaan ya. Mm-mm. Ini kemarin Hair Dobi DM saya Kak Stella. Tolong dong naikkan ke tempat Kak Stella, saya mau kesaksian. Nah, silakan digunakan Iya. waktunya. Iya. Pak Slav. Enggak, saya tuh dulu pernah punya pengalaman ya Kak. Waktu dulu saya masih di RT 6. Nah, itu kan basically saya kan bergerak di bidang usaha rias pengantin ya. Dimana banyak sekali Nah, saya pernah datang ke salah satu mungkin ke ini ya, spiritual gitu ya. Nah, itu dia tuh ngajakin kalau RT sebelah itu kan dia selalu ngajakin kita untuk ziarah-ziarah seperti itu, ya kan. Nah, waktu itu saya nggak tahu, waktu itu tuh saya pernah datang di salah satu ziarah, tapi sebelum saya datang ke tempat ziarah itu, saya pernah bermimpi tuh orang-orang, jadi itu ada suatu tempat di situ tuh orang-orang tuh pada datang ke tempat itu, tapi badannya manusia, kepalanya kambing, beneran. Sampai saya tuh, kok aku ngimpi seperti ini, kenapa? Tapi aku nggak pernah tahu, selama itu tuh saya nggak pernah tahu. Lepas dari itu nggak pernah tahu, terus ketemu hal-hal yang aneh gitu. Aku pikirnya wah ini udah nggak benar ini. Terus aku ditemukan, kebetulan saudaraku juga ada yang Nasrani, terus aku ngikut cari tahu sama Tuhan, dan bertahun-tahun baru aku sadar tuh setelah sering lihat komal-komal dikatanya muridnya Muhammad itu dia pengembala kambing loh. Flashback saya ke 10 tahun yang lalu. Iya Kak, soalnya ini komal kekristenan. Iya maaf. Nah, yang itu tuh saya jadi flashback ke 10 tahun yang lalu. Dulu saya pernah mimpi seperti itu, apa benar seperti itu. Nah, itu sih pengalaman saya aja, tapi juga saya nggak berani untuk saksikan kemana-mana sih. Cuman dalam hati saya masih bertanya-tanya, sebenarnya apakah benar seperti itu, apa hanya sekedar mimpi atau apa ya. Ya kita kan dulu pernah juga, namanya manusia kan juga, saya mungkin dulu pernah berjalan di tempat yang salah gitu, seperti itu. Saya datang
ke tempat-tempat yang ya apa, menurut saya waktu itu benar karena saya kan datangnya ke tempatnya apa yang dia bergender mengatasnamakan agamanya dia gitu loh. Jadi kan menurut saya sudah sesuai gitu loh. Dan dia juga apa, mengarahkannya juga ziarah-ziarah kan, dan menurut saya itu juga hal yang baik. Tapi kenapa saya diberi mimpi seperti itu? Dan itu sudah 10 tahun yang lalu, dan ketika sekarang lagi rame-ramenya komal-komal ini, loh ternyata apa yang aku lihat dulu itu bener ya. Aku tuh sampai berpikir seperti itu. Gitu Faslaf, nyanyi dulu dong. Wih, luar biasa ini. Teman-teman semua di bawah ketik banjir murtad, teman-teman. Banjir murtad ya, dengan emot-emot api ya. Banjir murtad. Murtad. Wih, kenapa Kak kok ke Oten Kak? Kenapa Kak? Ya apa? Ya saya lihat dari apa, banyak sih ada teman juga yang apa, banyak juga saya tuh lihat dari ini kebiasaan teman saya, kok hidupnya bisa damai gitu ya, kok bisa setenang itu ya gitu. Cara hidupnya, ngejalaninnya dia hidup tuh nggak kemerungsung gitu loh, Ah, sama gitu loh. Dan setelah saya ngikut Tuhan, ikut Yesus, dulu saya selalu kalau lagi sepi, jobnya lagi sepi, itu selalu khawatir, selalu apa ya, gimana nih, ini pasti pikirannya aneh-aneh, wah ini pasti ada yang ngeganggu nih, siapa yang ngirim nih ini nih, gitu-gitu, wah pasti ada yang mau menjegal ini gimana gitu, selalu berpikir seperti itu. Tapi setelah saya ikut Yesus, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saya nggak pernah khawatir besok bagaimana atau bagaimana, dan saya setiap hari merasakan apa ya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dari sini. udah. Iya. Udah, ketik kelas. Kelas. Ya pakai efek tepuk tangan lah, Kastela, gimana sih? Aku lagi nggak pakai ini sound card, nggak pakai ada- apa juga. Ada Ada. efeknya juga loh. Enggak, maksud aku ini yang ini nggak pakai live studio. Oh, Yang tadi doang Fatsal pakai live studio karena nyoba. kalau enggak ini live biasa kan? Pakai biasa. Iya bisa loh. Gimana caranya? Ujung bawah kanan. Oh, bukan bagian apa ya? Enchance ya, enchance. Oh ya. Nah, terus sound effect. Oh. Ada laughter, ada claps atau apa? Coba satu. Claps. Oh. Makasih Fatsal ya, diajarin loh. Oh, di situ ada. Mohon maaf ya, saya emang orangnya gaptek. Iya Kak Wanti, tapi Ini buat teman-teman anyway, juga yang ada di bawah masih yang percaya dengan apa ya, okultisme, apalagi yang tinggal di Jawa ini kan masih apa ya, deket sekali sama hal-hal yang seperti itu, apalagi dari banyak yang saat-saat ini banyak yang seperti itu yang tidak benar lah ibaratnya. Lebih berhati-hati lagi. tadi Kak Kal bilang baca Ada yang nanya Galatia 5 ayat 22 Apa ya. atau makhluk begitu? Tunggu Kak Wanti, saya lagi bicara. Ya, Galatia 5 ayat 22 ya, tadi Kak Kal bilang. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah roh ya, bukan buah-buah roh. Buah roh ya, jadi jangan salah bicara, buah-buah roh, ini buah roh. Yang artinya apa? Ya datangnya dari Roh Kudus. Bukan karena kita memaksa ya, kita harus damai sejahtera, enggak. Damai sejahtera datangnya dari Allah. Ya, makanya kita bisa tahu bahwa kita bisa punya. Nah, ini sekarang tadi ya. Kak Wanti bilang ngerasa damai. Nah, damai sejahtera itu apa, Kak Wanti? Mungkin Kak Wanti bisa berbagi. Kalau dari yang saya rasakan damai sejahtera itu, saya sudah tidak pernah merasakan kekhawatiran, tidak punya pemikiran buruk terhadap
teman-teman yang lain atau mungkin lingkungan sekitar. Seperti itu. Baik. Apakah damai sejahtera itu kayak ketenangan batin? Ya, betul. Karena beberapa orang bilang mereka juga melakukan seperti yoga, dapat ketenangan batin. Mereka naik-naik ke gunung, mereka bisa dapat ketenangan batin. Apakah sama? Tapi Kak, di Alkitab nggak tertulis damai sejahtera adalah enggak. Ya betul. Makanya untuk kita bisa mengerti damai sejahtera, kita harus lihat dari konteks peristiwanya. Menariknya adalah damai sejahtera itu bukan tentang tidak ada konflik. Karena justru kata damai sejahtera itu Paulus tulis ketika ya lagi menceritakan peristiwa ada konflik. Yang artinya gini Bapak Ibu, damai sejahtera itu bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Artinya sekalipun ada penderitaan, kesakitan, kerugian, tekanan di luar kita nih, ya di luar dari diri kita bisa merasa damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, karena kita mempercayai Tuhan yang tidak terbatas. Sekalipun kita melihat penderitaan, kita tidak tergoyahkan. Nah, damai sejahtera itu bicara tidak tergoyahkan. Ya, kalau orang kan ngomongnya, ya kita mah bisa damai kalau punya duit banyak, kita bisa damai kalau kita udah punya prestasi gelar banyak, kita bisa damai kalau kita punya networking yang menjanjikan. Tapi saya mau katakan, damai sejahtera yang diajarkan dari firman Tuhan adalah bahwa kita dapat tetap tidak tergoyahkan sekalipun tekanan itu ada. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan dan berada dalam Tuhan. Ya, jadi sekalipun lagi sulit, tapi aku percaya Tuhan Engkau baik. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Gitu. Ini ada apa nih di bawah? Damai sejahtera itu pemberian atau usaha kita. Nah, kita emang bisa berusaha damai sejahtera? Gak bisa. Itu pemberian. Nah, ketika kita udah merasa damai sejahtera, akhirnya kita bisa punya ketenangan untuk dapat memilih, untuk dapat berdoa, untuk dapat bertindak. Lihat ya, damai sejahtera itu yang mempengaruhi tindakan kita untuk tetap melakukan kebenaran. Jadi kita lakukan kebenaran karena apa Bapak Ibu? Bukan karena ngejar berkatnya, bukan. Tapi karena kita tahu kita di dalam Tuhan, kita melakukan kebenaran sekalipun ada tekanan. Makanya menarik juga, ya, damai sejahtera itu datangnya dari Allah ya. Kalau kita baca surat Filipi, sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena sebagai manusia kebutuhan kita bukan cuma makanan jasmani. Kita nih punya rohani, punya roh yang perlu sukacita dan damai sejahtera, dan Allah tahu itu, makanya Allah berikan hal itu, sukacita dan damai sejahtera. Ya, saya tulis itu di buku ketiga, Bapak Ibu. Saya tulis buku renungan untuk bisa akhirnya bisa memberkati banyak orang, karena ketika saya lagi banyak berhadapan sama orang-orang di TikTok ini, ternyata ada begitu banyak orang yang iya mereka mau belajar firman, mau baca firman, tapi mereka belum mengerti. Jadi saya bikin buku renungan itu untuk membantu, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan saya mau katakan bahwa ketika Bapak Ibu beli buku itu juga untuk memberkati saudara-saudara kita yang new believers, supaya mereka bisa masuk ke kelas-kelas pemuritan dan belajar firman Tuhan dan mengalami pertumbuhan gitu ya. Jadi kita beli buku itu, kita diberkatin, tapi kita juga memberkati orang lain begitu. Iya, Kak Wanti tadi katakan tentang mimpi ya. Kalau bagi saya saya nggak komentar, nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya juga nggak tahu itu mimpinya apa maknanya, karena saya juga bukan seperti Yusuf yang mengartikan mimpi gitu ya. Tapi pada mungkin yang saya mau katakan ke Kak Wanti, tapi Kak Wanti sudah masuk ke dalam ini ya Kak, pemuritan gereja, komsel gitu ya Kak? Sudah ikut pelayanan. Puji Tuhan. Ya, baik. Ya, jadi kalau tadi kita dengar kesaksiannya Kak Wanti, dari akhirnya dia yang beroleh pengertian dan kesadaran gitu ya. Kenapa? Ikut Yesus itu bicara tentang keputusan, kesadaran, bukan karena keharusan. Ya, apalagi nanti ketika kita menghidupi kebenaran, itu semua berdasarkan keputusan kita. Kita mau pilih hidup dalam kebenaran atau kita mau pilih hidup dalam egonya kita gitu ya. Kasalah buka pemuritan enggak? Ya, buka, puji Tuhan. Ya, buka. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin mau tertarik
nanti saya bisa akan bawa ya dalam doa dan bawa setiap orang-orang yang memang lagi mau belajar firman, ya mau itu petobat baru atau Kristen awam, ya bisa nanti DM saya. C. Kamiko bisa tanya makna satu ayat nggak? Tapi aku nggak mau naik. Saya tuh bukan orang ini ya Bapak Ibu ya. Yang pintar bisa baca ayat-ayat satu sama lain, dan saya tipikalnya lebih suka tuh bukan hanya menjawab atau mengajar, saya lebih suka untuk memuridkan. Jadi ketika ada orang nanya, saya nanya balik. Di sini ada teman-teman yang masuk di komunitas Bible Study Group saya nih. Tapi sekarang udah full, nggak dibuka lagi karena udah terlalu banyak. Saya mau fokus kepada berapa yang ada dulu. Kak Wanti mungkin mau memberikan tanggapan? Enggak ada sih Kak, udah cukup. Terima kasih Kak Wanti, salam kenal ya. Saya baru pertama kali lihat ini Kak Wanti. Sukses Kak usahanya. Ini hairdo aja atau juga make up juga? Oh kok jadi ngobrol? Juga make up Kak, Oh. tapi beda akun. Oh oke, baik. Ya. Terima Mungkin kasih nanti- Kak. Thank you, Kak Wanti. Nanti kapan-kapan kalau pas pengen ikut di pemuritan aku DM deh. Boleh Kak Wanti. Fokus saya bikin pemuritan bukan untuk narik jemaat ya Bapak Ibu. Cuma untuk mensupport aja apa yang ada, yang kurang dalam gereja Tuhan, saya bantu. Tapi nggak untuk saya tarik jadi jemaat saya juga nggak pengen jemaat, jadi santai aja ya. Di bawah tuh takutnya ini mencuri jemaat gitu. Enggak. Baik. Kak Wanti thank you ya. Bisa request nggak Kak? Oke, aku mandi dulu ya. Dadah. Wah, selalu takut tak suruh nyanyi. Ya udah Kak, terima kasih. Tuhan berkati Kak Ya, Wanti. turun ya, Kak. Baik. Eh, Ya. bentar dulu. Gimana? Kau kan harus ngomong apa? Kelas. Pas. Ya, gitu ya. Oke, makasih ya Mas Lah. Makasih Ya. Kak Sila. Ya. Shalom. Halo. Iya. Stel, kalau dia ngomong kelas kasih efek tepuk tangan lah biar meriah dikit juga. Kok saya jadi malah yang disuruh-suruh ya? Biar seru live kita ya kan? Biar nggak datar-datar kali, Stel. Iya. Duh, mohon maaf ya. Saya tuh memang kayak gitu-gitu tuh kurang kreatif. Jadi, ya. Saya baru sambil baca komentar ya. Iya, enggak, Kak Awok, aku nggak mencuri domba. Tapi aku mencari domba, bukan mencuri ya. Yoi. Hai Bianca, shalom. Mobilisasi kan Bupen. Ini mobilisasi maksudnya apa ya? Apa tuh maksudnya? Apa tuh ya? Rek the limits. Rek the limits. Kalau aku bisa jawab. Kamu nanya apa? Kalau aku bisa jawab ya. Karena aku juga bukan ahli ya, bukan paling maha tahu. Kalau aku bisa jawab. Kalau aku nggak bisa jawab ya aku bilang aku nggak bisa jawab.